sorong dan kesampaian mau terus belajar, mau terus berkembang, bertumbuh, terus mengikuti apa yang terjadi di depan kita, yang di hadapan kita bahkan untuk beberapa tahun ke depan. Biarlah Tuhan menolong, memberkati dan memberikan hikmat seperti yang Amsal katakan, jika kita punya keinginan untuk menuntut ilmu, menuntut hikmat yang daripada Tuhan, Tuhan akan tambah-tambahkan berkatnya, tambah-tambahkan pengertian kepada kita semua. Sebelumnya, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu, Engkaulah Allah pencipta langit dan bumi. Engkau yang memberikan pengertian kepada kami semua, pikiran, hikmat, dan semuanya itu Engkau anugerahkan, Engkau karuniakan kepada setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh menjalani kehidupan ini dengan hikmat kebijaksanaan yang daripada Tuhan. Kami menyadari apa yang kami hadapi untuk saat ini bahkan ke depan, kami sungguh membutuhkan pertolongan Tuhan. Kami sungguh membutuhkan hikmat daripada Tuhan di dalam kami menapaki, di dalam kami menjalani, bahkan pada waktu nanti kami akan membuat rencana-rencana. Kami mohon Tuhan, Engkaulah yang berkehendak, Engkaulah yang memberikan pengertian kepada kami semua. Dan saat ini kami mau belajar, kami mau menambah ilmu di dalam kami mengenal Tuhan, di dalam bagaimana kami menjalankan peran kami sebagai orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan menjadi berkat bagi dunia ini. Dan kami menyerahkan untuk Pak Gindo, Bu Oki yang akan menolong kami semua, berkati hamba-hambamu ini. Dan kami serahkan waktu ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan juga yang tolong segala peralatan device yang kami gunakan, juga internet agar boleh berjalan dengan lancar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih. Amin. Baik, untuk yang pertama saya persilakan Pak Gindo untuk menyampaikan materinya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Sebuah kesempatan yang sangat baik kita bisa ketemu secara online dan kita bisa sama-sama belajar ya. Topik kita pada pagi hari ini tentang biblical worldview begitu ya. Nah, mungkin ada di antara kita yang sudah akrab dengan istilah worldview, tapi mungkin ada yang masih setengah-setengah apa sih worldview itu begitu ya. Tapi mungkin ada yang mau memahami masih belum paham begitu ya. Nggak apa-apa Bapak Ibu Saudara, kita akan sama-sama belajar. Ini sebuah istilah yang mungkin kita jarang menggunakan, tapi saya berharap dengan kelas ini bisa menolong kita jadi familiar dan juga kita bisa melihat bahwa istilah ini sebenarnya sesuatu yang real terjadi dalam kehidupan kita ya. Saya akan share screen. Jadi, nah oke. Nah, sesi saya yang pertama pagi ini, Bapak Ibu Saudara, saya memperkenalkan saja, mengajak kita untuk mereview atau melihat tentang worldview. Nanti Ibu Oki akan melanjutkannya lebih banyak ke arah tentang Christian worldview-nya atau biblical worldview-nya ya. Saya mengawalinya dengan satu bagian firman Tuhan dari 2 Timotius pasal 1 ayat 11 sampai dengan 14. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh dari ajaran yang sehat. Dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Bapak Ibu Saudara, dalam ayat 12, Paulus di sini berkata, aku tahu
kepada siapa aku percaya. Nah, Bapak Ibu Saudara, istilah aku tahu, kata tahu ini bukan sekedar berbicara tentang pengetahuan yang sifatnya informatif atau pengetahuan yang sifatnya deskriptif atau kognitif saja. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ini bicara tentang relasi, ya, relasi. Relasi antara Paulus dengan Kristus, relasi pribadi, relasi yang mendalam antara kita dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, dengan Juru Selamat. Nah, yang dimaksud oleh Paulus ketika dia katakan, aku tahu kepada siapa aku percaya, ini mengacu kepada ayat 11, Injil. Ya. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita. Nah, dalam ayat 13, Paulus katakan, peganglah. Ya, jadi aku tahu kepada siapa yang kupercaya, dan ini bicara tentang Injil. Lalu Paulus katakan, peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar, jadi peganglah Injil itu sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah, dan peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengawali pembahasan kita, topik kita pada pagi hari ini dengan beberapa gambar, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara coba perhatikan gambar demi gambar ini dan pesan-pesan yang ingin disampaikan lewat gambar yang saya akan tampilkan ini, ya. Oke. Bapak Ibu bisa melihat gambar ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini adalah gambar tentang LGBT. Nah, bagaimana pendapat Bapak Ibu Saudara tentang LGBT? Nah, kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara, saya menampilkan ada dua pandangan, dua respon, dua sikap yang ditunjukkan terhadap LGBT. Ada yang berkata bahwa LGBT itu adalah musuh kita bersama, go to hell gitu ya. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa LGBT itu adalah ungkapan kasih antara manusia dengan sesamanya, begitu ya. Nah, sesamanya di sini siapa saja, bisa itu lawan jenis, tapi bisa juga itu dengan sejenis, gitu ya. Dan itu adalah HAM. Jadi cinta itu bisa diungkapkan kepada siapa saja, termasuk kepada sesama jenis dan diwujudkan dalam pernikahan. Gitu. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana pendapat Bapak Ibu tentang situasi ini tentang LGBT? Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, oke, siapa yang pernah melakukan ini? Permisi Mbah, gitu ya. Numpang lewat, jangan diganggu, begitu ya. Bapak Ibu Saudara, saya ingat dengan satu peristiwa yang pernah saya alami juga, begitu ya. Waktu itu saya membonceng ponakan saya. Saya sebut ponakan, Bapak Ibu Saudara, ponakan saya ini sudah dewasa, jadi bukan masih kecil gitu ya, sudah dewasa. Lalu saya bonceng dia naik sepeda motor, dan saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara karena saya ke tempat itu baru pertama kali. Jadi dia menemani saya ke satu tempat begitu ya. Nah, waktu itu saya ingat kami tidak ngomong, tiba-tiba lewat satu tempat dia ngomong sendiri gitu. Nah, ketika dia ngomong, saya kaget gitu kan, saya nggak ngajak ngomong kok dia ngomong begitu. Lalu saya bilang, kamu ngomong sama siapa? Dia bilang gini, ini lewat kuburan Opung. Saya ini orang Batak Bapak Ibu ya, jadi manggilnya tuh Mbah itu Opung. Kita lewat kuburan Opung. Jadi dia bilang permisi Opung begitu ya. Kalau orang Jawa permisi Mbah, numpang lewat begitu ya. Mohon jangan diganggu. Nah, untungnya saja penunggu Nah, tapi begini Bapak Ibu Saudara, intinya adalah mungkin Bapak Ibu Saudara pernah mengalami ini atau Bapak Ibu pernah mengucapkannya atau pernah mendengar kalimat ini. Jadi dengan kata lain, Mbah, stay at home aja ya. Jangan ikut-ikutan begitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, gambar berikutnya. Pandangan tentang pernikahan. Pernikahan itu ada monogami, ada poligami, ada poliandri. Jadi ada kelas untuk poligami. Saya waktu membaca iklannya ini, Bapak Ibu Saudara, menarik sekali di atasnya ini. Ada kalimat new normal,
poligami, begitu ya. Jadi di masa pandemik yang kita perlu suatu new normal, maka poligami itu adalah new normal. Perhatikan ya kalimatnya, mulai semuanya dengan ilmu, teori, praktek, langsung dari praktisi poligami, berpengalaman, serta rekomendasi. Cepat kilat dapat istri 4. Lalu sampai di bagian akhir, pendampingan sampai menikah. Praktisinya ada 4 istri, ada 3 istri. Saya berharap para pria di sini tidak terinspirasi untuk mengikuti kelas ini ya. Tapi ada yang penganut pandangan pernikahan satu istri, harga mati, lebih dari satu suami yang mati, begitu ya. Nah, saya nggak tahu ibu-ibu yang ada di sini apakah juga terinspirasi dengan ini, saya tidak tahu juga ya. Kalau suaminya menikah lagi, awas lu mati lo ya. Oke, bagaimana dengan situasi ini Bapak Ibu Saudara? Arwah orang yang sudah meninggal keliling di rumah, benarkah arwah orang meninggal ada di sekitar rumah selama 40 hari? Nah, Bapak Ibu Saudara, saya teringat dengan peristiwa ketika bapak kami, bapak saya sudah meninggal, begitu ya. Nah, orang Batak ini, Bapak Ibu Saudara, kalau keluarganya meninggal itu jarang dibawa ke rumah duka, begitu ya. Jadi biasanya itu ditaruh di rumah. Nah, jenazah orang tua saya waktu itu ditaruh di ruang tamu di atas kasur gitu ya, kasur yang single. Nah, sesudah pemakaman, kasur itu ada di ruang tamu, jadi tetap di ruang tamu itu Bapak Ibu Saudara. Nah, kami berkumpul di ruangan itu. Di mana kami duduk, di mana kami tidur-tiduran, ya di kasur yang Bapak saya pakai. Jenazah waktu Bapak saya ditaruh di situ. Nah, ketika kami duduk-duduk di situ, tidur-tiduran di situ, nah salah satu keluarga besar itu bilang begini, tuh bapakmu masih ada di situ, masih duduk tuh di situ ngeliatin kalian, gitu. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya tidak tahu Bapak Ibu punya pandangan bagaimana dengan situasi itu, gitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu tanya kepada keluarga kami, kenapa kami tidur-tiduran di situ? Ya karena buat kami tidak ada jadi bapak kami menyadari, memahami bahwa bapak kami tidak ada di situ. Tapi keluarga saya yang lain berkata bapak saya itu masih ada di situ, masih ada di rumah, dan juga masih duduk di kasur di tempat jenazah beliau itu ditaruh. Begitu. Oke, gambar terakhir Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu bisa melihat ada 2 pria dan ada 2 wanita di dalam gambar ini. Mereka digambarkan menikah. Ya. Gambar yang di sini yang satu seorang pria dengan seorang wanita. Ini yang wanita ini dalam tanda kutip ya saya katakan wanita karena ini adalah boneka. Ya, yang ini boneka. Yang bagian atas ini seorang wanita menikah dengan seekor anjing. Lalu yang di bawah ini seorang wanita menikahi 2 ekor kucing. Dan menurut dia berbahagia dengan menikah dengan 2 ekor kucingnya ini. Lalu gambar terakhir Bapak Ibu Saudara, ini seorang pria juga menikahi boneka kesayangannya. Bapak Ibu Saudara, ini sebuah konsep yang terjadi sekarang, manusia menikah tapi bukan dengan sesamanya. Bapak Ibu Saudara, masih banyak lagi hal-hal yang bisa kita lihat mengapa seseorang melakukan sesuatu dan itu berkaitan dengan worldview-nya. Ya, apa yang ada dalam pikirannya, apa yang ada dalam hatinya tentang segala sesuatu termasuk tentang pernikahan, tentang dunia orang mati, tentang manusia, tentang Allah dan sebagainya. Kalau begitu, jadi Bapak Ibu Saudara kita bisa sadari bahwa setiap orang itu memiliki worldview. Ya, setiap orang. Entah dia itu seorang profesor, dosen gitu ya, entah dia seorang teolog, entah dia seorang guru, siapa saja Bapak Ibu Saudara, termasuk seorang ibu rumah tangga, termasuk dia seorang pedagang di pasar, jual sayur begitu, ataupun dia seorang tukang becak, siapapun Bapak Ibu Saudara, setiap orang memiliki worldview.
Nah, cuma menjadi masalah Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang kita tidak sadar bahwa kita itu memiliki worldview tertentu, begitu ya. Kita nggak sadar. Dan bisa jadi Bapak Ibu Saudara, worldview itu kita tidak tahu benar atau salah, logis atau tidak logis. Nah, sebagai contoh gini Bapak Ibu, logis atau tidak logis. Kita beranggapan misalnya, tempat yang gelap atau rumah yang kosong, itu ada hantunya. Atau misalnya pada malam hari ketika kita akan ke kamar mandi dan tempat kamar mandi kita itu agak-agak gelap, agak jalannya agak jauh sedikit, agak gelap, lalu kita berpikir ada hantunya di situ. Atau mungkin kita pernah berpikir Bapak Ibu Saudara, supaya setan gitu ya, atau pokoknya setan dan sejenisnya, entah itu apa namanya, kayak macam-macam lah namanya begitu ya, takut dengan garam. Ya, jadi kalau supaya setannya lari, dilempar sama garam gitu ya. Saudara nggak tahu logis atau tidak menurut saudara, apakah setan takut sama garam atau tidak, tapi itulah yang terjadi Bapak Ibu Saudara ya. Apakah itu sinkron atau tidak, sinkron dan sistematis atau tidak, itu Bapak Ibu Saudara, orang tetap saja memiliki worldview seperti itu. Misalnya begini, seseorang meyakini bahwa Yesus itu juru selamat gitu ya. Dia yakin. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika dia berbicara tentang pernikahan, dia mau menikah dengan siapa saja nggak apa-apa begitu. Agamanya apa, nggak peduli dia. Yang penting dia, aku yakin Yesus juru selamat, tapi kalau bicara pernikahan, nanti mau pindah agama, nggak masalah. Gitu ya. Jadi satu sisi dia meyakini bahwa dia percaya Yesus juru selamat, tapi sisi yang lain, dia punya pemahaman yang berbeda. Gitu ya. Jadi bisa sinkron, bisa enggak, gitu, sistematis dan tidak. Nah, setiap orang bisa memiliki worldview, entah dia bisa menjelaskannya secara verbal atau tidak, gitu ya. Jadi boleh dikatakan, saya ngerti sih Pak, saya tuh punya pemahaman begini, tapi saya tuh nggak bisa ngomongnya, gitu ya. Entah dia bisa menjelaskannya, mengartikulasikannya dengan kata-kata yang lugas, yang logik begitu ya, atau tidak. Tapi orang tetap saja bisa memiliki worldview seperti itu. Bisa saja dia menghidupinya secara konsisten, tapi bisa juga dia tidak menghidupinya secara konsisten. Jadi Bapak Ibu Saudara, setiap orang punya worldview. Siapapun dia, apapun latar belakangnya, bagaimanapun kondisinya, setiap orang punya worldview. Dan Bapak Ibu Saudara, ketika mendengar ini juga, Bapak Ibu juga sudah punya worldview tertentu, dan Bapak Ibu akan menilainya dengan worldview Bapak Ibu sendiri. Kalau gitu apa itu worldview? Saya mengutip beberapa pandangan terlebih dahulu Bapak Ibu Saudara. Yang pertama dari Albert Wolters. Beliau katakan bahwa sederhananya cara pandang atau worldview itu adalah kerangka dasar yang komprehensif dari keyakinan tentang segala sesuatu. Jadi ini bicara yang sangat mendasar Bapak Ibu Saudara. Sesuatu yang sangat-sangat dalam sekali dari dalam diri kita, konsep dasar kita, dari keyakinan yang kita miliki tentang segala sesuatu. Menurut beliau, worldview itu sama istilahnya dengan perspektif kehidupan, ya, conventional vision, pandangan yang konvensional tentang segala sesuatu. Kita bisa juga bilang bahwa ini seperti sebuah perspektif ketika kita melihat sebuah kehidupan. Beliau berkata bahwa worldview adalah suatu komitmen, suatu orientasi hati. Ya, dia pakai hati. Jadi James Hire menggunakan istilah hati, orientasi hati yang mendasar. Kalau tadi Albert yang tadi berkata bahwa itu adalah kerangka dasar, ya. Kalau di sini James Hire berkata suatu komitmen, suatu orientasi hati yang mendasar yang dapat diekspresikan dengan suatu kisah atau dalam seperangkat presupposisi atau asumsi-asumsi atau sebuah konsep gitu ya. Nah, bisa jadi asumsi atau konsep itu bisa benar, bisa separuh benar, atau bisa sama sekali salah. Dan itu dianut ya, kita anut artinya memang kita hidupi, kita pegang, kita jalani dalam kehidupan ini. Entah itu sadar atau tidak sadar, konsisten atau tidak konsisten, mengenai susunan dasar realitas, mengenai segala sesuatu, mengenai dunia ini, mengenai manusia, mengenai Allah. Dan ini menjadi fondasi di mana kita hidup, ya. Ini orientasi hati yang kita anut, yang kita hidupi, dan ini menjadi fondasi, menjadi dasar dalam kehidupan kita, dan ini menjadi dasar bagaimana kita berada, Bapak Ibu Saudara.
Ronald Nash, beliau berkata secara sederhana wawasan dunia adalah seperangkat kepercayaan. Ya, sekali lagi tentang kepercayaan. Tentang isu-isu yang paling penting dalam hidup. Wawasan dunia merupakan suatu skema konseptual yang kita miliki untuk menempatkan atau mencocokkan segala sesuatu yang kita percayai. Jadi apa yang kita percayai, lalu kita melihat segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini, dan kita menginterpretasikannya atau menilai suatu realita, baik sadar atau tidak sadar. Nah, Bapak Ibu Saudara, sadar dan tidak sadar, begitu ya. Jadi ini sesuatu yang sangat mendasar, yang melekat dengan diri kita. Jadi ketika ada suatu peristiwa, ketika kita melihat satu hal begitu, maka worldview ini menjadi satu cara pandang kita untuk menilainya, untuk kita berespon terhadap keadaan itu. Ya, seperti tadi mengenai LGBT, bagaimana kita menilainya? Apakah itu sesuatu yang benar atau salah, Bapak Ibu Saudara? Itu dipengaruhi oleh worldview. Bagaimana kita tadi bicara tentang permisi Mbah, gitu ya. Mau lewat, mohon jangan diganggu. Itu bergantung pada worldview-nya kita, ya. Kalau Bapak Ibu Saudara, maka worldview itu adalah sebuah kepercayaan atau kerangka dasar yang dimiliki. Yang kedua, worldview itu merupakan kepercayaan atau kerangka dasar yang digunakan untuk menilai, memikirkan, memperkatakan, mengucapkan, atau melakukan segala sesuatu. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita mau menilai sesuatu, memikirkan sesuatu, mengatakan sesuatu, melakukan sesuatu, ngambil satu keputusan apapun, worldview ini menjadi faktor yang penting sekali. Kepercayaan atau kerangka dasar tersebut menjadi pemandu dalam perjalanan hidupnya. Bapak Ibu Saudara, suatu ketika ada seseorang menghubungi saya dan minta tolong kepada saya. Ya, dia baru mengalami satu peristiwa yang ya boleh saya katakan kecelakaan lah begitu ya, dan ada anggota tubuhnya yang patah. Lalu dia minta tolong kepada saya untuk dia pinjam mobil ke saya, dan dia minta supaya untuk diantarkan ke Sangkal Putung. Bapak Ibu Saudara tahu apa itu Sangkal Putung? Sangkal Putung itu adalah boleh dibilang istilah lainnya dukun tulang. Ya, jadi kalau ada yang patah dibawa ke Sangkal Putung, nanti diobati di Sangkal Putung itu ya. Jadi istilahnya kayak dukun tulang begitu ya. Nah, kalau saudara berada di posisi saya, ada orang yang kecelakaan, ada yang patah, lalu minta tolong kepada saudara, pinjam mobil dan minta diantarkan ke Sangkal Putung, apa yang akan Bapak Ibu Saudara lakukan? Ya. Tapi sekali lagi gini Bapak Ibu Saudara, ketika dia sakit, ketika dia mengalami patah tulang, maka worldview-nya dia itu akan mengarahkan dia mengambil satu keputusan apa. Jadi itu yang pemandu dia untuk dia mengambil satu langkah ke depan. Begitu ya. Yang terakhir kesimpulannya bahwa kepercayaan atau kerangka dasar tersebut bisa benar, setengah benar, tapi bisa juga salah. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, worldview itu harus diuji. Worldview itu harus dievaluasi, benar atau tidak, gitu ya. Nah, yang saya khawatir Bapak Ibu Saudara adalah kita menghidupi sesuatu yang salah, kita mengimani sesuatu yang salah, dan kita menghidupinya itu bertahun-tahun. Dan banyak keputusan-keputusan penting yang kita ambil berdasarkan worldview yang ternyata keliru. Jadi Bapak Ibu Saudara, melalui kelas ini, saya mau mengajak kita bersama untuk aware, untuk kita sadar dengan worldview yang kita miliki, dengan apa yang ada di dalam hati kita, ketika kita akan mengambil satu keputusan, ketika kita akan menilai sesuatu, dan kalau Bapak Ibu Saudara sebagai guru, Bapak Ibu Saudara akan mengajarkan apa kepada anak-anak kita. Begitu ya. Oke, saya lanjutkan Bapak Ibu Saudara. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, worldview itu seperti sebuah lensa kamera. Ya, kalau lensanya pecah, Bapak Ibu Saudara, seperti yang ada di gambar saya, nah walaupun misalnya objek yang mau kita foto itu bagus, pemandangannya itu bagus sekali, walaupun objek yang mau kita foto itu bagus sekali, tetapi kalau lensa kameranya pecah, rusak, maka Bapak Ibu Saudara, foto yang dihasilkannya juga rusak. Jadi bukan objeknya Bapak Ibu Saudara yang salah, bukan objeknya yang jelek, tetapi Bapak Ibu Saudara lensanya yang jelek.
Jadi walaupun misalnya objeknya dipindah-pindahin, ganti, selama lensa kameranya tidak diganti, maka hasilnya akan tetap saja seperti itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, bukan objeknya yang perlu diganti, tetapi lensanya yang perlu dievaluasi. Nah, ini juga seperti sebuah kacamata Bapak Ibu Saudara. Dengan kacamata warna apa kita akan menilai segala sesuatu. Bagaimana kita menilai sebuah pernikahan? Bagaimana kita sebagai orang Kristen melihat sebuah pernikahan? Bagaimana kita menilai bicara tentang bencana alam? Bagaimana kita menilai tentang berbagai peristiwa begitu ya? Nah, Bapak Ibu Saudara, saya teringat dengan peristiwa tsunami di Aceh. Ya, Bapak Ibu mungkin masih ingat peristiwa tsunami di Aceh. Ketika tsunami di Aceh terjadi, Bapak Ibu Saudara coba tanya kepada sekelompok orang Kristen. Apa jawaban mereka tentang tsunami di Aceh? Tapi Bapak Ibu Saudara coba tanya apa kepada orang-orang Aceh yang ada di sana tentang tsunami itu. Jawabannya pasti beda. Ya, jawabannya pasti beda. Tsunami-nya sama, tetapi kacamata yang digunakan untuk menilainya itu berbeda. Nah, Bapak Ibu Saudara, mengapa kita perlu melihat worldview? Mengapa worldview ini penting untuk kita untuk kita evaluasi, atau mengapa worldview ini ada dalam hidup kita dan signifikansi worldview ini? Worldview itu Bapak Ibu Saudara menjadi dasar pijakan bagaimana bagi manusia untuk memahami pengalaman hidupnya, mengambil keputusan mana yang dianggap benar atau salah dan apa yang berarti di dalam hidupnya. Jadi dengan kata lain Bapak Ibu Saudara, kita perlu memahami mengapa kita melakukan apa yang kita lakukan, ya. Mengapa kita melakukan apa yang kita lakukan. Jadi kita punya alasan, kita punya dasar berpijak mengapa kita mengambil keputusan itu. Mengapa saya menikah? Ya. Mengapa seseorang mau menikah? Worldview-nya menentukan, ya. Mengapa saya memilih si A menjadi pasangan saya? Mengapa bukan si B? Lalu dengan situasi pernikahan ini, mengapa Bapak Ibu Saudara bertahan dengan pernikahan yang seperti itu? Itu worldview. Ada suatu ketika ada seorang ibu yang saya tahu Bapak Ibu Saudara, hidup pernikahannya sangat berat dan si ibu ini mengalami, boleh saya katakan, pengabaian, penelantaran oleh suaminya sekian belas tahun, mungkin 20 tahun lebih gitu ya. Dan si suami tidak pernah menafkahi dia. Tidak pernah. Lalu suami ini punya penghasilan itu gede Bapak Ibu Saudara, sampai belasan juta, tapi si istri nggak pernah dapat. Suatu ketika suaminya sakit, dari kaki, dari pinggang ke bawah itu lumpuh. Jadi dia tidak bisa bekerja, dia tidak bisa melakukan banyak aktivitas, dan dia pulang ke rumah, biasanya istri yang menampungnya, begitu ya. Nah, istrinya ini saya tanya sama dia, Bu, kenapa ibu masih mau merawat suami ibu? Dia bilang begini, Bapak Ibu Saudara. Pak, kami suami istri sudah dipersatukan oleh Tuhan. Dan saya mau memegang janji nikah saya sampai maut memisahkan. Wow, Bapak Ibu Saudara, buat saya itu sebuah jawaban yang menakjubkan, begitu ya. Dari seorang wanita, seorang istri yang mengalami masa-masa yang sangat sukar dalam hidupnya, tetapi dia mau menjaga pernikahannya sampai maut memisahkan. Dan Bapak Ibu Saudara, mengapa Bapak Ibu juga menjadi seorang guru? Mengapa, apa alasan orang tua akan menyekolahkan anak di sekolah Kalam Kudus, gitu ya? Bapak Ibu Saudara, semuanya itu worldview seseorang yang menentukan. Bagaimana kita bersikap dengan pandemik ini, bagaimana kita bersikap dengan berbagai peristiwa dalam hidup ini, itu dipengaruhi oleh worldview. Karena itu Bapak Ibu Saudara, worldview itu sangat-sangat penting dalam kehidupan manusia. Nah, bagaimana worldview bisa terbentuk? Bapak Ibu Saudara, worldview tidak terbentuk secara tiba-tiba begitu saja Bapak Ibu Saudara. Enggak, tapi ada banyak faktor yang menentukan bagaimana worldview itu bisa terbentuk. Saya menampilkan Bapak Ibu Saudara 5 penyebab saja, dan nanti yang terakhir itu bicara nanti tentang Alkitab atau teologi, itu nanti saya tidak akan singgung di bagian ini, tapi itu akan disampaikan
nanti oleh Ibu Oki ya. Yang pertama keluarga. Keluarga adalah faktor yang paling utama, yang paling dasar tentang pembentukan worldview seseorang. Karena dalam keluarga lah kita belajar tentang norma, tentang value, tentang nilai, tentang kebenaran, tentang macam-macam Bapak Ibu Saudara. Dalam keluarga kita belajar tentang apa itu kejujuran, dalam keluarga kita bicara tentang apa itu bertanggung jawab, gitu ya. Tapi Bapak Ibu Saudara, dalam keluarga juga kita belajar banyak tentang hal-hal yang negatif juga. Apa yang paling berharga bagi keluarga kita? Bagi papa mama kita, bagi orang tua kita. Coba Bapak Ibu ingat masa kecil kita ya. Apa yang paling berharga dalam keluarga kita? Bisa jadi Bapak Ibu Saudara, atau mungkin Bapak Ibu Saudara sekarang yang menjadi orang tua. Bapak Ibu Saudara sebagai orang tua jangan lupa kita adalah pembentuk worldview bagi anak-anak kita ya. Apakah kita menganggap bahwa uang adalah sesuatu yang paling penting dalam keluarga? Jadi segala sesuatu diukur dengan uang. Segala sesuatu diarahkan bicara tentang uang. Apakah nilai ketika bicara tentang anak yang sekolah, apakah nilai angka itu menjadi sesuatu yang bernilai buat kita dalam keluarga? Jadi ketika anak kita tidak mencapai nilai yang signifikan, kita bisa memarahi dia. Jadi Bapak Ibu Saudara, keluarga menjadi faktor yang sangat penting dalam pembentukan worldview. Yang kedua, kebudayaan. Bapak Ibu Saudara, manusia dibentuk oleh kebudayaan. Tidak ada manusia yang hidup di luar kebudayaan. Kita adalah manusia yang berada dalam kebudayaan. Ya, mengapa saya ambil contoh misalnya saya orang Batak begitu. Mengapa saya menggunakan ulos? Mengapa orang Batak menggunakan ulos? Jadi juga kalau dalam acara-acara adatnya orang Batak itu selalu ada ikan mas atau daging babi begitu ya. Nah, bagi yang lain Bapak Ibu Saudara, bagi mungkin dalam budaya Jawa itu kalau ada orang yang baru melahirkan ya, ada kalau baru melahirkan itu di depan rumahnya itu ada seperti apa namanya ya, lampu yang dinyalakan dan lampu itu ditutup dengan seperti keranjang begitu ya. Nah, di dalam keranjang itu ada ari-ari bayi yang baru lahir gitu ya. Nah, kenapa kita melakukan itu? Itu kebudayaan Bapak Ibu Saudara. Ketika anak kami baru lahir, ya, ketika anak kami baru lahir, terus waktu itu mau pulang dari rumah sakit, waktu ya baru lahir itu, perawatnya bilang, Pak, ini ari-arinya. Saya juga bingung mau saya apain ini ari-ari, begitu kan. Saya bilang, udah suster, terserah suster mau melakukan apa terhadap ari-arinya, begitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu yang saya lakukan begitu ya. Tapi buat yang lain itu bisa beda lagi gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kebudayaan adalah produk manusia. Ya. Sadarilah kebudayaan adalah produk manusia. Tetapi lambat laun kebudayaanlah yang membentuk manusia. Mengapa kita merayakan Imlek gitu ya? Mengapa kita merayakan atau melakukan banyak hal berkaitan dengan kebudayaan-kebudayaan tertentu begitu ya. Pendidikan. Ini juga sangat mempengaruhi. Kenapa? Sebab pendidikan adalah tempat di mana seseorang dibentuk, diajar, dididik dengan banyak hal gitu ya, dengan pengetahuan. Ketika seorang anak sudah dididik tentang bahwa Tuhan itu ada, lalu dia disekolahkan di sekolah yang tidak mengakui adanya Tuhan, maka bisa jadi dia berada dalam tekanan, dalam himpitan, dan dia mulai berpikir betul juga Tuhan itu tidak ada. Bisa jadi begitu Bapak Ibu Saudara ya. Dan bisa jadi Bapak Ibu Saudara dengan adanya anak-anak di sekolah Kalam Kudus, mereka dibawa untuk bisa mengenal Tuhan. Ya, jadi pendidikan itu juga mempengaruhi. Pengalaman hidup. Pengalaman hidup Bapak Ibu Saudara sangat banyak membentuk worldview dalam diri seseorang. Ya, kalau sakit, seperti tadi yang saya katakan, dia pergi ke Sangkal Putung misalnya ya, dan dia sembuh misalnya ya. Maka dia akan berkata dan dia akan kesaksian kemana-mana bahwa saya sakit, saya pergi ke Sangkal Putung dan sembuh. Ini dia kalau dirohanikan buat dia, ini mujizat Tuhan. Begitu ya. Tapi Bapak Ibu Saudara bisa jadi ada seseorang yang mengalami sakit, dia pergi ke dokter dan dia betul-betul mengalami mujizat Tuhan di situ. Nah Bapak Ibu Saudara, sakit yang sama, pengalaman yang berbeda, bisa menyimpulkan memberikan sebuah kesimpulan yang berbeda dan itu membentuk worldview-nya dia tentang
Apa itu sakit, tentang apa itu sangkal putung, tentang siapa itu Tuhan, dan sebagainya. Pergaulan juga sama, Bapak Ibu Saudara, pergaulan sangat banyak mempengaruhi kehidupan seseorang. Saya teringat, Bapak Ibu Saudara, mendengar percakapan. Ya, percakapan dua orang bapak. Dua orang bapak ini kayaknya sih bersahabat begitu ya. Bapak yang A bilang kepada si B, "Pak, istrimu berapa?" "Ya satu." "Kok satu?" "Dua." "Dua, mantep." Gitu. Bapak Ibu Saudara, jadi si Bapak A ini sedang mengajak Bapak B untuk melakukan poligami gitu ya. Kalaupun tidak poligami, ya perselingkuhan lah begitu ya. Berzinahan dengan wanita lain. Pergaulan itu mempengaruhi. Kita juga Bapak Ibu Saudara bisa sampai ada seperti ini karena ada orang-orang yang mempengaruhi kita. Ya, pergaulan yang buruk bisa merubah kebiasaan yang baik. Tapi coba dibalik juga Bapak Ibu Saudara. Pergaulan yang baik bisa mengubah kebiasaan yang buruk. Jadi Bapak Ibu Saudara ada banyak faktor pembentuk worldview dalam diri seseorang. Bisa keluarga, bisa kebudayaan di mana kita hidup, di mana kita tinggal, di mana kita melakukan aktivitas, bisa juga sekolah, pendidikan, bisa juga pengalaman-pengalaman hidup. Bagaimana ketika dia sakit, Tuhan belum menjawab doanya, lalu dia marah kepada Tuhan, dia berpikir bahwa Tuhan itu tidak adil, Tuhan itu tidak baik, dan juga pergaulan itu juga mempengaruhi. Nah, Bapak Ibu Saudara, seluruh faktor ini tidak berdiri sendiri, tetapi saling mempengaruhi. Semuanya saling terkait untuk membentuk satu worldview di dalam diri seseorang. Apa dan mengapa biblical worldview ini saya serahkan kepada Ibu Oki. Terima kasih. Silakan Bu Oki. Ya, terima kasih kepada Pak Gindo yang pagi hari ini sudah mengantar kita. Apakah suara saya terdengar jelas? Bisa. Baik ya, cukup ya. Oke, Bapak Ibu, apa yang diuraikan oleh Pak Gindo mengantar kita kepada satu pemahaman tentang worldview. Nah, nanti di dalam segala prosesnya, kita akan bersama-sama menggunakan kacamata Christian worldview. Nah, kalau cuma cara pandang saja, tetapi kita sebagai orang Kristen, maka kacamata yang kita pakai seharusnya menggunakan kacamata Christian worldview. Jadi di dalam kelas ini kita akan terus-menerus belajar tentang Christian worldview, khususnya di dalam pendidikan. Mari Bapak Ibu untuk meresponi apa yang tadi sudah diajarkan tentang worldview, mari kita coba tes ya. Tes apakah worldview yang selama ini kita pakai itu sudah tepat atau tidak. Nah, kebetulan bentuknya adalah polling ya, karena polling hanya akan menunjukkan posisi Bapak Ibu terhadap satu pernyataan. Misalkan virus corona ya, COVID-19 diciptakan Tuhan. Nah, Bapak Ibu kasih pendapat nih, setuju, tidak setuju, tidak tahu, atau punya jawaban sendiri. Lalu misalkan, tadi ya Pak Gindo ada ya, arwah orang meninggal masih ada di rumah selama 40 hari. Nah Bapak Ibu, terhadap sebuah pernyataan itu, silakan Bapak Ibu memberikan cara pandang. Worldview Bapak Ibu, setuju, tidak setuju, tidak tahu, atau punya jawaban sendiri. Nah, sebelum kita mulai, siapkan Bapak Ibu di handphone masing-masing ya. Kita akan klik quizzes, kita akan bermain, tetapi ini sebenarnya permainan yang bermanfaat karena akan menunjukkan cara pandang kita terhadap semua tema. Oke, saya akan share ya. Apakah sudah terlihat? Oke. Nah, Bapak Ibu silakan ambil handphonenya masing-masing, gunakan handphonenya masing-masing.
Bapak Ibu masuk ke dalam web. Saya lihat di sini kita ada 66 partisipan. Nah, Bapak Ibu join myquiz.com. Silakan ketik itu di browsing itu di Google ya, di Bapak Ibu masing-masing. Join myquiz.com. Lalu ketika diminta untuk ini ya Bapak Ibu untuk oke, sebentar. Nah, Bapak Ibu, oke, join myquiz.com. Nah, sudah banyak yang masuk nih, Bu Irse David, Pak Bu Nova. Oke. Join myquiz.com. Oke. Oke. Ya, ya. Ya, silakan Bapak Ibu masuk dulu, saya tunggu. Oke. Wah, ya, 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 ya. Kalau ini ada 43 orang. 43 orang. Oke, lagi proses terus. Bapak Ibu tidak perlu khawatir jikalau Bapak Ibu tidak berhasil nantinya ikut kuis ini, karena nanti di dalam kelas Bapak Ibu assignment ini akan tetap ada. Oke, sudah 69 orang. Oh, masih banyak ya Bapak Ibu. Kita jumlahnya di sini sekitar berapa ya Ibu Koni ya atau Pak Gindo? Halo. Bisa 200 Bu Oki, 200 Baik. lebih. Ya, saya akan coba tunggu ya Bapak Ibu, pelan-pelan saja, tidak apa-apa, karena nanti juga akan ada di dalam kelas kita. Ya, saya harap kita semua bisa join ya di dalam polling ini. Nah, Bapak Ibu, sekedar pengantar saja, akan ada 10 pernyataan. Silakan Bapak Ibu tuliskan posisi Bapak Ibu setuju, tidak setuju, tidak tahu, atau punya jawaban sendiri terhadap 10 pernyataan. Nggak usah mikir lama-lama Bapak Ibu, karena polling tidak ada jawaban benar salah, ya. Tidak ada jawaban benar salah, tetapi hanya akan menunjukkan cara pandang Bapak Ibu terhadap sebuah isu atau pernyataan. Oke, sudah ada 121 yang berhasil join. Wah, saya tunggu. Ibu Koni bilang ada 200-an. Berharap 200 ya. 200 orang bisa masuk di sini. Oke, 123 ya.
Saya tunggu 2 menit lagi ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf jika Bapak Ibu yang lain belum bisa join karena kita waktu juga terbatas. Sekali lagi tidak menjadi masalah kalau Bapak Ibu belum bisa mengikuti kuis live di sini ya. Tetapi akan ada kok di dalam kelas kita, kelas virtual kita. Nanti saya akan kasih tunjuk. Dan Bapak Ibu memiliki cukup banyak waktu untuk bisa menyelesaikannya. Oke, 125 ya. Ya, 2 menit lagi saya akan mulai. Jadi satu kuis, Bapak Ibu satu kuis adalah 1 menit ya. Jangan terlalu mikir lama-lama. Berikan pernyataan saja, tidak usah dipikirkan lebih dalam lagi. Karena untuk yang ini tidak ada jawaban benar salah, hanya kita akan mengetahui cara pandang kita, worldview kita terhadap sebuah isu atau pernyataan. Oke, 1 menit lagi saya akan mulai ya. Oke, saya mulai Bapak Ibu ya. Start, sudah ada 173. 173. Apakah saya boleh mulai Bu Koni 173 sampel yang cukup? Oke, saya mulai ya Bapak Ibu ya. Mari kita mulai polling. Silakan.
Oke. Apakah Bapak Ibu sudah menyelesaikan 10 kuis? Di layar saya tidak tampil ya, sedang nomor berapa? Boleh diinfo? Sudah selesai, Bu Oki. Sudah selesai ya? Sudah pertanyaan ke-10 ya? Iya, Bu. Semua Bapak Ibu sudah melewati pertanyaan yang ke-10 kah? Sudah. Mungkin harus di-reload kayaknya, Bu, supaya kelihatan. Pak Gindo, apakah sudah melewati pertanyaan 10, Pak? Bu Koni, Iya, apakah sudah sudah. melewati pertanyaan? Sudah ya? Oke. Iya, sudah semua. Saya N ya. Ini Iya, di chat silakan juga lanjut. di chat juga sudah menyebutkan sudah Bu Oki. Kenapa Pak? Maaf. Di chat Baik, Zoom juga baik. sudah menyebutkan Baik. sudah pada selesai. Oke. Oke, saya stop share ya. Ya. Nah. Bentar. Oke, Bapak Ibu, terima kasih telah berpartisipasi. Saya akan coba akhiri. Oke. Nah, Bapak Ibu, coba ya saya akan share materi kita hari ini. Pak Gindo, apakah musik saya masih terdengar, Pak? Musik Hmm? nggak kedengaran saya, Bu. Oh, baik-baik. Tidak terdengar ya. Apakah sudah tampil di layar saya, Bapak Ibu? Sudah, Bu Oki. Baik-baik. Bentar ya, ini musiknya mengganggu sekali ya. Bentar. Oke. Bapak Ibu ada sedikit gangguan. Ya, Bapak Ibu, apa yang sudah kita lakukan bersama adalah menunjukkan posisi cara pandang kita terhadap sebuah isu-isu. Nah, dari sana Bapak Ibu kita akan terus mengevaluasi apakah sudah tepat apakah sudah tepat cara pandang kita terhadap isu-isu tersebut. Nah, caranya sudah tepat atau tidak, maka kita harus memakai kacamata namanya Christian worldview ya. Tadi Pak Gindo sampaikan kalau misalkan objeknya sebagus apapun, tetapi jikalau kacamata atau lensa yang kita pakai itu bukanlah lensa yang bagus, yang tepat, maka objek tersebut tidak terlalu nampak baik. Misalkan lensanya retak, lalu kacamatanya bukan kacamata yang tepat, misalkan saya minus dan silinder, tapi pakai kacamatanya plus, ya saya tidak bisa melihat sebuah objek atau isu itu dengan tepat. Nah, hari ini Bapak Ibu, saya akan membukakan kepada kita. Kita kan sering tuh ya dengar, oh CFRC ya, Creation, Fall, Redemption, Consummation. Saya hari ini mengajak kita mundur sejenak nih.
Sebelum kita ngomong tentang metanarasi CFRC, saya akan mengajak kita bersama-sama melihat mengapa CFRC. Bapak Ibu, ini penting sekali bagi kita untuk kita bisa melihat dudukannya gitu ya. Dudukannya secara jelas mengapa CFRC. Mengapa kita menggunakan kacamata berdasarkan cerita CFRC. Nah, kita lihat bersama-sama. Bapak Ibu, hidup kita itu kan dibentuk oleh begitu banyak cerita, kisah. Nah, Bapak Ibu ketika bicara tentang CFRC itu adalah sebenarnya metanarasi atau grand story atau kisah. Jadi CFRC itu bukan doktrin, bukan sebuah konsep, tetapi merupakan sebuah metanarasi. Kalau namanya metanarasi, meta itu artinya beyond, ya, jadi cerita di atas cerita. Biasa disebutnya grand story. Kalau disebut metakognitif gitu ya, itu kognisi atau pengetahuan atau thinking, berarti thinking beyond thinking ya. Nah, ketika bicara tentang creation for redemption consummation, maka itu adalah metanarasi cerita yang melampaui sebuah cerita. Nah, cerita itu ada di mana? Nanti kita coba lihat. Nah, Bapak Ibu, hidup kita tidak pernah lepas dari sebuah cerita. Banyak kisah di sekitar kita yang membentuk hidup kita. Pengalaman hidup kita itu kan sebuah kisah. Tadi ingat ya, waktu Pak Gindo sampaikan bahwa worldview dibentuk dari keluarga kita. Keluarga kita kan punya cerita nih, punya kisah ya. Kisah opung kita, kisah mbah kita, kisah kakek kita, kisah opa oma kita, kisah orang tua kita. Jadi kisah-kisah tersebut membentuk cara pandang kita terhadap sesuatu, membentuk kita sampai sekarang Bapak Ibu. Mengapa Bapak Ibu begini, mengapa Bapak Ibu begitu? Karena Bapak Ibu memiliki cara pandang atau worldview yang berkaitan dengan kisah hidup Bapak Ibu. Kisah hidup saya, ya, background saya dengan Ibu Koni, dengan Pak Gindo beda. Saya hidup, tinggal, dibentuk dengan budaya di Jawa, ya, di Semarang. Bapak Ibu yang ada di Sorong, beda lagi. Setiap kita punya cerita, Bapak Ibu. Tanpa sadar, cerita itu tuh membentuk kita, ya, membentuk cara pikir kita, membentuk cara pandang kita. Nah, kisah-kisah apa yang ada di sekitar kita? Banyak sekali. Nah, ini kisah yang mungkin kita kalau guru TK, ya, SD, familiar ya. Ini adalah seekor burung ya, burung gagak. Tahu kan ya burung gagak, suaranya kan serak-serak gitu ya. Tapi waktu itu musim kering di sebuah hutan. Jadi makanan sulit sekali didapat. Gagak ini berhasil mendapatkan sepotong daging. Nah, ini ada yang binatang kita dikenal dengan cerdik ya, musang. Cerdik atau licik. Nah, ketika dia lihat si gagak punya segenggam sepotong daging, dia bingung nih. Dia mikir, ini gimana bisa merampas? Kalau dia burung gagak kan terbang ya, musang nggak bisa terbang. Gimana caranya? Nah, dia pakai strategi nih. Dia bilang, gagak, aku tuh tiap pagi suka loh denger nyanyian kamu. Kamu itu kalau nyanyi bagus sekali. Tapi kok sayang ya, pagi ini aku nggak dengar suara kamu nyanyi. Wah, burung gagak yang biasanya suaranya parau, orang kalau denger aja berisik gitu ya. Tapi kok dipuji musang, suaranya bagus. Disuruh nyanyi lagi. Wah, si burung gagak yang di mulutnya ada sepotong daging, dengar pujian musang senang. Lalu apa yang terjadi? Musang bilang, kamu nyanyilah, aku seneng loh dengar nyanyian kamu. Nah, ketika si gagak mulai mangap, mulai nyanyi, buka mulutnya, maka apa yang terjadi? Sepotong dagingnya jatuh, lalu musang ambil kabur. Nah, Bapak Ibu, ini dunia tricky ya, tipu menipu terjadi. Nah, cerita-cerita semacam ini kadang-kadang membentuk kita ya. Oh, jadi orang tuh jangan polos-polos. Jadi orang itu jangan senang dulu kalau dipuji, jangan-jangan ada udang di balik batu. Nah, jadi dari cerita-cerita ini tuh membentuk cara pandang kita, Bapak Ibu.
Wah, kalau sama orang itu mesti hati-hati dan sebagainya, jangan mudah tertipu. Nah, tanpa sadar, kisah-kisah semacam ini mempengaruhi worldview kita. Nah, ini kisah lagi ya. Nah, ini seekor keledai, bukan kedelai ya. Wah, kan terlihat lemah dan sebagainya. Tapi pingin seperti singa si raja hutan. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ini Bapak Ibu, dia memakai kulit ya, kulit singa ya, dia pakai inilah ya kayak jubahnya singa gitu ya. Mungkin ada orang boneka-boneka singa lepas dia pakai. Nah, tapi ketika bilang, coba kamu singa mengaum, waktu mengaum si keledai ini ya nggak bisa, ketahuan lah kedoknya. Nah, kita sering ya, wah ternyata dia serigala berbulu domba gitu ya, hati-hati sama orang ini karena dia kayak ini loh serigala berbulu domba, dia menipu. Nah, Bapak Ibu, cerita-cerita kayak gini membentuk hidup kita tanpa sadar. Wah, ada orang tuh kayak gitu ya, pura-puranya kaya gitu ya, tajir di kemana-mana, ternyata orang miskin, ternyata banyak utang dan sebagainya. Jadi nggak mudah tertipu. Nah ini cerita lagi nih ya, pagi-pagi kita banyak cerita. Tapi ini sebenarnya bukan asal cerita ya Bapak Ibu. Ini saya ingin tekankan bahwa cerita-cerita ini tuh mempengaruhi kita. Nah ini sudah tahu lah ya ceritanya, saya nggak usah ceritain, mau lewat banyak buaya gitu ya. Lalu ya, gimana caranya si kancil ini suruh buayanya berbaris, dia bisa lewat dengan aman gitu ya. Dijanjikan di ujung sana, nanti kalian boleh makan aku. Setelah lewat, sudah berhasil lewat, ya kancilnya kabur. Ya ini triki-triki. Ini cerita yang mungkin familiar di kita ya, si maling kundang. Wah, anak yang dibesarkan orang tua, susah payah, sudah sukses, apa yang terjadi? Tidak mau mengakui orang tuanya. Wah, orang tuanya sebel, kesel, marah, anaknya dikutuk. Nah, pertanyaan kita nih dalam cara pandang as Christian worldview, orang tua ngutuk anak, kayak gimana? Boleh nggak? Nah, ini Bapak Ibu, tanpa sadar cerita-cerita semacam ini membentuk kita. Nah, di daerah Sorong, Papua mungkin ada cerita-cerita lain ya, cerita rakyat yang menarik. Nah, Bapak Ibu, ini adalah kisah membentuk hidup kita. Nah, Bapak Ibu, cerita itu kan ada di dongeng, macam-macam, tapi juga di film. Bapak Ibu kalau suka nonton film gitu ya, itu kan cerita-cerita yang sangat menarik sekali. Ada yang suka nonton film perang, animasi, Mulan, dan sebagainya. Kita menyukai sebuah kisah. Waktu saya tesis tentang storytelling, Bapak Ibu, 2/3 Alkitab wujudnya adalah kisah, genrenya. Lalu kemudian semua orang, mau anak kecil, mau orang tua, semuanya suka dengan kisah. Bentuk kisah macam-macam Bapak Ibu ya, ada yang film, ada yang ditulis di dalam literatur buku dan sebagainya. Tetapi everybody love story. Nah, Bapak Ibu, saya ingin mulai masuk dari sebuah kisah untuk mengantar kita mengapa creation, for redemption, consummation. Yang namanya cerita, Bapak Ibu, itu tuh pasti ada awalnya, ya kan? Kemudian ada penekanannya, temanya apa nih? Ada akhirnya. Nah, ini saya mau kasih tahu guru-guru ya, kita semua ya. Kadang-kala saya itu ngamatin ya, orang itu nggak ngerti bedain antara kisah sama chronological. Atau ini ya Bapak Ibu ya, misalkan gini, ada sebuah buku anak-anak, dia tulisannya cerita Danu misalkan. Tapi ceritanya gini, Danu bangun pagi, lalu ia mandi, tak lupa gosok gigi, dia makan, lalu dia berangkat ke sekolah, berpamit dengan orang tua, di sekolah dia belajar, pulang dari sekolah, Danu makan siang, lalu dia tidur siang, lalu sore dia main, lalu belajar, lalu tidur. Apakah itu sebuah kisah, Bapak Ibu? Bukan. Kisah itu, Bapak Ibu, kalau yang tadi itu hanya ini chronological, urutan kejadian. Bangun pagi, pergi ke sekolah, belajar, makan, mandi, belajar lagi. Itu bukan kisah. Itu namanya urutan
peristiwa, kejadian. Nah, Bapak Ibu, kisah ini beda. Kisah itu selalu ada awal, ada penekanannya apa, ada problemnya, ada masalahnya, ada klimaksnya, dan ada akhirnya. Nah, kayak cerita Danu tadi, dia tidur malam, sudah malam Danu tidur, besok pagi bangun lagi. Itu bukan kisah. Jadi Bapak Ibu, kalau hati-hati ya, kalau kita membuat sebuah kisah, kita mesti bedakan nih ya, kisah itu dengan kejadian yang sehari-hari ya, urutan kejadian beda. Kisah itu selalu ada awal, ada tema penekanannya nih, saya tandai merah, ada akhirnya. Nah, memang cara yang terbaik Bapak Ibu ya, pendekatan approach yang paling baik dari sebuah kisah, story itu merupakan cara yang terbaik untuk menceritakan bagaimana sesungguhnya dunia ini. Bapak Ibu bayangkan nih kalau misalkan kitab Kejadian pasal 1 isinya itu bukan kisah ya. Itu kan sebenarnya rada kayak story kan Bapak Ibu kalau baca Kejadian 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, Roh Allah melayang-layang di udara, jadilah terang, semuanya itu baik. Ada puisinya, ada bentuk kisahnya. Tapi kalau Kejadian pasal 1 Bapak Ibu isinya adalah susunan kimia, isinya adalah bahasa teknis, mungkin Bapak Ibu tidak terlalu menyukainya. Tapi menariknya sekali Alkitab 2/3 bentuknya adalah story. Oh, Ibu kalau baca Keluaran ya itu menarik ya. Kisah bagaimana bangsa Israel yang ada di tanah Mesir, di Goshen. Bagaimana tangan Firaun menindas. Wah, suka sekali. Kok di Kejadian kita suka cerita Yusuf ya, itu dramatis banget. Kisah yang menarik. Kenapa kisah itu menjadi jalan yang terbaik Bapak Ibu? Karena memang semua orang menyukainya. Langsung semua orang itu nangkep gitu ya. Bapak Ibu kalau baca kitab Kejadian, misalkan Yusuf ya, oh ya ampun, kita mesti belajar ya Kak Yusuf. Jadi kita itu kayak mimikri, menyamakan ya. Aku juga pernah loh disakiti sama kayak Yusuf. Nggak dianggap. Aku juga pernah loh berjasa tetapi dilupakan. Misalkan kayak kepala juru minum dan sebagainya melupakan Yusuf. Nah Bapak Ibu, dengan kisah kita itu mengidentifikasi diri kita. Ya, nyamak-nyamain gitu ya, kok aku mirip ini ya, kok yang dialami mirip aku ya. Jadi kisah itu menarik untuk bagaimana kita menceritakan tentang asal-usul, tentang banyak hal. Ya, N.T. Wright berkata, a story is the best way of talking about the way the world actually is. Nah, Bapak Ibu ini penting, ini mesti diingat-ingat ya. Sebuah kisah ini nggak boleh berlalu begitu saja. Kisah ini fungsinya kayak tadi saya bilang, kayak kacamata. Memampukan kita melihat dengan jelas dunia ini. Jadi melalui teropong sebuah kisah, ini menolong kita melihat seperti pakai kacamata. Kisah juga fungsinya kayak peta, menunjukkan jalan kemana. Oh, saya mau ikutin nih tokoh yang antagonis ya. Wah, kayaknya memang kalau orang, maksudnya saya mau ngikutin tokoh yang ini gitu kan. Lalu saya mau ngikutin tokoh yang protagonis, yang baik. Nah, kayak peta, kita itu mau kemana gitu ya. Kayak seperti kompas juga, menunjukkan arah ya. Lalu seperti terang, menerangi jalan. Dan yang terakhir ini worldview, seperti fondasi bangunan, membentuk dan menstabilkan kehidupan. Bapak Ibu seperti struktur. Nah, ini fungsinya sebuah kisah. Di dunia ini Bapak Ibu ada 2 kisah besar, hanya ada 2 kisah besar, kisah Alkitab dan kisah modern. Sekarang kan postmodern ya, sebenarnya ya continue, tetapi core-nya sama. Dunia ini hanya cuman punya 2 kisah, kisah modern sama kisah Alkitab. Nah tadi ya, wujud dari sebuah kisah itu ada awal. Awalnya itu ada yang create ya, ciptaan. Ada tema penekanan, lalu ada akhir. Ada ciptaan, tema penekanan, ada terakhir ciptaan baru. Ini kisah Alkitab dan juga dunia. Kita lihat.
Alkitab merupakan suatu kisah yang besar, grand story, metanarasi. Ya. Ini kutipan saja. Nah, Antiword katakan inti dari kekristenan menyajikan sebuah cerita yang merupakan kisah seluruh dunia. Jadi Alkitab itu berisi kisah yang menceritakan kisah awal mula seluruh dunia. Ini adalah kebenaran publik, kebenaran umum. Karena iman di dalam Kristus harus menjadi sarana melaluinya orang Kristen berusaha untuk memahami seluruh kehidupan dan semua sejarahnya. Itu kisah Alkitab. Tadi ya, kisah Alkitab ada, saya review lagi ya. Kisah Alkitab ada ciptaan baru. Nanti saya terangkan, creation, fall, redemption, konsumasi. Tapi kalau kisahnya dunia atau kisah humanis itu ada awal, karena mereka tidak percaya tentang ciptaan, mereka pakai teori Big Bang. Atau sekarang ada istilahnya ini ya, new intelligent new creation, tapi kita balas dengan intelligent design. Jadi kisah-kisah tentang kisah humanis itu mulai awalnya dengan teori Big Bang. Teori Big Bang itu kayak gini Bapak Ibu ya, ya ada sebuah ledakan besar maka jadilah dunia gitu ya. Tapi kalau misalkan kita memakai kisah-kisah kuno tentang penciptaan, lucu lagi ya, dewa ini waktu menciptakan manusia dari bersinnya gitu ya, bersin lalu jadilah manusia dan sebagainya. Ini kisah humanis ada awalnya, tetapi awalnya nggak sama dengan kita. Nah, kemudian sangat menekankan penekanannya kemana? Kemajuan sains atau teknologi. Nah, ada akhirnya itu dunia yang lebih baik. Jadi Bapak Ibu dengan sains, kemajuan teknologi, mereka selalu bercita-cita membuat dunia yang lebih baik. Itu kisah humanis. Makanya Bapak Ibu kalau nonton film Hollywood, itu banyak sekali kan ya, kisah-kisahnya yang diantaranya gini, ini dunia sudah rusak, sumber daya alamnya sudah habis, populasi manusianya udah banyak, yuk bikin dunia yang lebih baik, setengah manusia dihabisin, yang bibit-bibit unggul menuju ke dunia atas. Jadi mereka ciptakan dunia bawah sama dunia atas. Itu tema-tema daripada kisah humanis. Masuk di mana? Di film-film, di Hollywood, ciptaan mereka. Maka Bapak Ibu mau misalkan tentang kisahnya ini ya, yang kemarin Thanos dan sebagainya, itu selalu idenya adalah menuju dunia yang lebih baik. Nah, dengan kemajuan sains dan sebagainya, orang sakit kanker dan sebagainya bisa sembuh menuju ke dunia yang lebih baik, better world. Nah, kisah ini beda dengan kisah kita. Masalahnya Bapak Ibu, kita ini kan sebagai seorang Kristen, kita seakan-akan ada di persimpangan jalan. Ada kisah Alkitab yang kita percaya isinya adalah creation, fall, redemption, consummation. Ingat-ingat ya Bapak Ibu, ini bukan doktrin ya, ini metanarasi. Sekali lagi ya, metanarasi cerita besar tentang creation, fall, redemption, consummation. Kita itu pakai kacamata berdasarkan cerita Alkitab yang isinya ini, ya. Nah, tapi juga ada kisah di barat, kisah humanis. Nah, kita ada di biru ini nih Bapak Ibu. Kita bingung, seakan-akan kita hidup di persimpangan jalan. Bagaimana kita menyikapinya Bapak Ibu sebagai seorang Kristen? Nah, Bapak Ibu, kita itu mau menuju ke kisahnya humanis atau kisahnya Alkitab dengan cara kita jawab ini Bapak Ibu. Apa yang akan saya lakukan? Ya, dalam kisah apa saya menemukan diri saya menjadi bagian di dalamnya? Nah, Bapak Ibu menjalani hidup akan mengikuti ceritanya Alkitab, cerita yang Tuhan tuliskan di Alkitab, atau menjalani hidup mengikuti ceritanya dunia. Bapak Ibu akan melakukan apa tergantung Bapak Ibu percaya di kisah yang mana. Kisahnya Alkitab atau kisahnya dunia modern yang meniadakan Tuhan, yang tidak perlu Tuhan, yang semuanya terjadi natural. Makanya pertanyaan satu tadi di polling ya, dunia ini hanya dibentuk oleh proses evolusi. Hati-hati Bapak Ibu. Dunia hanya dibentuk oleh proses evolusi. Bapak Ibu ngakui nggak evolusi ada nggak?
Nah, evolusi ada nggak? Ini percaya dulu nggak? Lalu Bapak Ibu bisa memberikan pernyataan setuju, tidak tahu, punya jawaban sendiri. Nah, Bapak Ibu percaya dalam kisah apa Bapak Ibu menemukan diri kita? Ya, kalau saya sih percaya di dalam kisah creation, fall, redemption, konsumasi. Saat ini saya jalani kisah konsumasi nih, menggenapi rencananya Tuhan. Nah, Bapak Ibu, ini penting untuk kita pahami bersama. Nah, ini cara kita memahami kehidupan, cara kita melihat kehidupan, cara kita worldview kita terhadap kehidupan bergantung pada konsepsi kita tentang kisah manusia. Kita percaya kisah yang mana? Ya, kisah nyata apa yang menjadi bagian dari hidup saya? Ini penting. Nah, Bapak Ibu, sebuah kisah ada penciptaan, ada penekanan, lalu juga ada akhir, ciptaan baru. Nah, Alkitab menceritakan satu kisah penebusan yang dibukakan. Ini saya nggak bahas CFRC dulu ya untuk next week. Nah, ini pernyataan saja, Alkitab adalah narasi yang sangat besar, lebar, mengandung banyak muatannya. Lalu Alkitab menyediakan kita sebuah narasi penting di mana semua cerita, narasi itu cerita ya, di dunia bersarang. Alkitab adalah kisahnya Allah. Kisah dari dunia ini merupakan yang awal, yang terutama, dan kisah aktivitas Allah dalam mencipta, mempertahankan, menebus, menggenapi tujuan Allah tersebut. Nah, ini Alkitab mengajarkan sebuah sejarah kerajaan universal yang meliputi seluruh realitas ciptaan pada masa lalu, sekarang, dan masa yang akan datang. Ini kisah yang harus kita percaya. Lalu kita lihat visi sejarah ya. Nah, ini masalahnya apa Bapak Ibu? Masalahnya bagaimana kisah ini membentuk hidup kita. Apakah benar kisah ini membentuk hidup kita? Nah, masalahnya ini tadi. Kita itu ada di persimpangan jalan, biblical story, western story. Ya, kalau modernity collapse ya, hancur menuju ke postmodern. Saat ini kita hidup di postmodern. Orang sudah jenuh dengan Allah, dengan modernitas, sekarang postmodern. Postmo itu ya semua bagus, nggak ada yang boleh klaim paling unggul, nggak boleh ada yang merasa paling baik, nggak ada yang boleh merasa paling masuk surga. Ini postmo itu semua bagus ya. Makanya pemimpin China ya, Mao Zedong itu lucu ya. Dia memajukan China dengan konsep pragmatis. Ya, saya nggak peduli kucing itu mau hitam, mau putih, sejauh dia bisa menangkap tikus, maka ia disebut kucing yang baik. Nah, Bapak Ibu ya, semua inilah sejauh dia menguntungkan saya, sejauh ini ya baik. Campur aduk lah, posmo ini gado-gado. Pendidikan di era posmo juga gado-gado ya. Semuanya dianggap baik. Tapi lah kita bingung nih, kita menjalani kisah kalau biblical story, creation, fall, redemption, konsumasi. Nah, Bapak Ibu, ini ada lompatan ya. Nah, Bapak Ibu, semua kehidupan manusia dibentuk oleh banyak kisah. Mau nggak mau, suka nggak suka. Jika Alkitab itu Bapak Ibu terpecah menjadi potongan-potongan kecil, maka akan diserap ke dalam kisah dalam budaya kita. Makanya Bapak Ibu, kalau misalkan Bapak Ibu lihat ya di Alkitab, cerita tentang kejadian, misalkan cerita tentang penciptaan, lalu juga tentang Nuh, itu tuh kok seperti ada dalam budaya-budaya lain juga bercerita tentang kisah penciptaan, tapi mirip. Ada mirip-miripnya, ada nggak banyak miripnya. Mereka sama dewa, ya diciptain sama dewa, dewanya bersin, nanti pakai air liur dan macam-macam. Kisah Nuh juga ya, Bahtera Nuh juga kok kayaknya ada yang mirip-mirip. Ya, kalau Alkitab dipotong menjadi potongan-potongan kecil, maka diserap ke dalam kisah dalam budaya kita. Tapi nanti bentuknya macam-macam. Nah, tapi masalahnya Bapak Ibu, seluruh hidup kita akan dibentuk oleh kisah dalam budaya kita yang diberhalakan. Lebih daripada kisah Alkitab. Kayak tadi ya, permisi Mbah, permisi Opung, mau lewat kuburan, permisi dulu. Ada juga tuh orang lihat pohon, mau ini ya, mau misalkan buang urin, dia bilang permisi, gitu ya, ngomong sama pohon.
Nah, akhirnya kalau kita ngikutin kisah dunia, Bapak Ibu ya, kita jadi serupa dengan dunia, termasuk di dalam pendidikan. Kita melihat, oh ya udah ini bagus, oh, cek dulu. Kita mesti cek. Nah, saya mau mulai dengan kisah Alkitab nih ya, yang terakhir. Bapak Ibu, sekali lagi saya menegaskan bahwa creation, fall, redemption, consummation itu bukan doktrin ya. Bukan, itu adalah cerita, sebuah kisah yang isinya penciptaan, kejatuhan, penebusan, dan pengendapan. Kisah Alkitab itu tujuannya mengungkap tujuan Allah. Maka kalau kita membaca Alkitab, selalu berita sentralnya adalah Allah. Oke, kisah Yusufnya memberikan pengampunan dan sebagainya, tetapi sebenarnya itu bercerita tentang Allah sendiri. Ya, Yusuf waktu berkata, saudaranya bilang, aduh Yusuf, Yakub sudah meninggal, sudah mati, nanti kamu bisa balas dendam sama kami. Yusuf bilang, memangnya aku pengganti Allah. Nah, Yusuf selalu menempatkan Allah lah yang aktor utama dari kisah itu. Aku bukan siapa-siapa. Jadi Bapak Ibu kalau baca Alkitab, lalu kita melihat bahwa itu adalah mengungkap action daripada Allah sendiri, tujuan Allah sendiri. Dan meminta untuk kita mengambil bagian di dalamnya. Alkitab itu kisah utuh Bapak Ibu ya, dari penciptaan sampai nanti ciptaan baru. Nah, proses ciptaan baru ini sedang kita jalani Bapak Ibu. Jadi secara progresif dibukakan. Kalau dulu baca PL, kita baca PL ya, orang-orang dari kisah PL itu menantikan sebuah kisah penebusan, maka tergenapi di dalam perjanjian baru ketika Kristus datang. Jadi progresif itu artinya terus-menerus dibukakan ya. Sedikit dibuka, sedikit dibuka, sedikit dibuka. Maka Rasul Paulus katakan saat ini tuh kita melihat itu kayak cermin ya yang masih buram. Tapi waktu kita menjalani hari demi hari menuju ke ciptaan baru, menuju kepada dunia baru, langit dan bumi baru, makin lama makin terang ya cermin itu. Sangat kaya, beragam dan terstruktur. Nah, Bapak Ibu, kalau kita baca Alkitab, ada satu kisah yang diungkapkan. Itu 2/3 Alkitab genrenya adalah story, tapi juga ada yang lain, ada puisi, ada surat-surat. Jadi kalau kita memahami Alkitab, begitu banyak genre ya, sastra yang ada di dalamnya. Nah, setiap kisah yang ada dalam Alkitab merupakan bagian dari keseluruhan. Saya suka begini nih Bapak Ibu, ilustrasinya. Ada 6 orang buta, mereka diketemukan sama gajah ya, karena buta nggak bisa lihat, jadi mereka raba-raba. Waktu dia menyentuh bagian kaki gajah yang gede, dia bilang, oh ternyata gajah itu kayak pohon. Lalu dia pegang belalainya. Oh ternyata gajah itu ini ya, kayak ular atau kayak apa gitu ya. Lalu dia pegang apa lagi. Jadi orang buta itu memegang apa, lalu dia kasih komentar, oh ternyata gajah. Nah apa yang salah Bapak Ibu, apa yang tidak tepat? Dia nggak lihat seluruhnya, dia nggak lihat keutuhannya, cuman memegang bagian-bagian tertentu. Jadi kesimpulannya salah. Oh, gajah kayak pohon ya? Ya tidak. Kamu bilang gajah kayak pohon ya karena kita pegang kaki gajah yang gede, dipeluk-peluk rasanya kayak pohon. Nah, Alkitab juga kalau memahami Alkitab nggak bisa menarik kesimpulan ketika kita hanya baca satu bagian. Nah, ini ilustrasi sebuah katedral Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau masuk di sebuah katedral, amatilah ya, ini pintu utama 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 7, 8, 9, ya, sampai 14. Waktu Bapak Ibu masuk di pintu utama, Bapak Ibu akan melihat ya di dinding katedral itu ya Bapak Ibu ya, ada kisah-kisah mulai dari penciptaan, lalu kejatuhan, lalu tentang penebusan kayak Kristus dan nanti menunggu kedatangan Tuhan kedua kali. Kalau kita masuk dari pintu 1, kita bisa melihat rangkaian CFRC, Creation, Fall,
redemption, konsumasi, utuh. Tapi kalau kita masuk di sebuah katedral, masuknya di pintu yang langsung 9, Bapak Ibu akan melihat gambar tentang kisah penebusan, Tuhan Yesus disalib, cinta kasih Tuhan dibukakan. Lalu Bapak Ibu bisa ke sini, kisah tentang kejatuhan manusia dalam dosa. Lalu ke sini, kisah tentang penciptaan. Nah, masalahnya Bapak Ibu, waktu Bapak Ibu masuk ke pintu 9, ya Bapak Ibu akan ketemu kisah penebusan dulu tentang Kristus. Tapi kalau mau ceritanya itu indah, kenapa sih Kristus mesti menebus? Bapak Ibu harusnya masuk di pintu 1. Ya, belajar kisah penciptaan. Oh, gara-gara manusia jatuh dalam dosa, maka butuh karya penebusan. Ini adalah kisah klimaks ya, klimaksnya. Lalu sudah ditebus, kita hidup di dalam penggenapan janji-janji Tuhan. Nah, Bapak Ibu kalau baca Alkitab itu mesti utuh dari Kejadian sampai Wahyu, melihat rangkaian CFRC ada di dalamnya. Tapi nggak boleh bilang gini loh, oh jadi Kejadian isinya cuma penciptaan, nggak ada kisah kejatuhannya ada di pasal 3. Lalu oh hanya di Kejadian ini nggak ada karya penebusannya, ada. Tetapi belum klimaks di Kristus, misalkan kisah hakim-hakim. Hakim-hakimnya nggak benar, ya, menyimpang, Tuhan angkat hakim-hakim yang lain, itu redeem, ya, diangkat lagi. Lalu Simpson nggak benar, turun, lalu Tuhan angkat lagi. Jadi itu adalah sebuah rangkaian creation, Tuhan create ya, Tuhan angkat hakim-hakim baru, hakim-hakim itu melakukan pembebasan, itu namanya penebusan juga. Tapi kisah penebusan klimaksnya di Kristus. Ya nanti kita pelan-pelan kita pelajari. Terakhir, di mana pintu masuk utama untuk memahami kisah Alkitab, Bapak Ibu? Nah ini ada satu yang menarik ya. Ini loh kalau mau tahu tentang CFRC itu apa. Kalau Alkitab itu dibagi ke dalam babak-babak, di dalam bukunya Michael Drama of Scripture, dia membaginya demikian. Babak 1, itu Allah menetapkan kerajaannya. Ini pendekatannya kingdom. Itu bicara tentang penciptaan, creation. Babak 2, pemberontakan di dalam kerajaan. Karena manusia tidak patuh terhadap titah perintah Tuhan, mereka rebel, berontak, maka ini adalah peristiwa kejatuhan dalam dosa, Kejadian pasal 3. Babak 3, raja memilih Israel, ya, Abraham, Ishak, Yakub, ya, dari keturunan Abraham lah Tuhan memilih Israel, penebusan yang dimulai. Nah, adegan 1, Tuhan pilih umat Israel untuk bagi raja. Adegan 2, Tuhan menetapkan tanah perjanjian bagi umatnya. Lalu di sini ada interlude, kisah kerajaan menanti untuk diakhiri, periode antar perjanjian intertestamental mau menuju ke perjanjian baru. Nah, di babak 4 ini adalah kedatangan Mesias. Penebusan digenapi di dalam Kristus Yesus. Ini kisah redemption. Lalu babak 5, Yesus mati, kemudian bangkit, naik ke surga. Nah, babak 5 ini adalah mengabarkan berita Sang Raja. Maka misi gereja, misi sekolah, itu memberitakan dari Yerusalem ke Roma dan ke seluruh bumi. Ya, gereja memiliki misi, gereja membangun sebuah sekolah, misinya sama. Ya, misinya ada di dalam mandat budaya dan juga mandat Injil, beritakan firman. Makanya Kalam Kudus erat sekali di dalam memberitakan firman. Nah, kita hidup di babak berapa Bapak Ibu? Kita hidup di babak 6. Kalau kita percaya kita kisah Alkitab ya, babak 6, kita itu menanti kedatangan kembali Sang Raja. Ketika nanti Tuhan datang kali kedua, penebusan selesai, adanya consummation. Consummation itu artinya penggenapan, consumption ya. Nah, Bapak Ibu, inilah mengapa kita creation for redemption, konsumasi. Terakhir, ada 2 kisah, kisah Alkitab dan kisah humanis. Kita percaya di kisah yang mana? Saya percaya kisah Alkitab. Saya diciptakan Tuhan, creation. Saya orang berdosa juga. Nah, Bapak Ibu tadi ada pertanyaan ya.
seorang bayi yang lahir seperti kertas putih. Kalau ia berbuat dosa itu karena pengaruh lingkungan yang buruk. Nanti kita cek worldview pernyataan seperti itu harusnya kacamatanya, cara pandang kita seperti apa. Kalau kita nanti belajar tentang fall ya. Nah, saya percaya juga kisah penebusan. Karena saya seorang yang sudah lahir baru, saya percaya Kristus, maka saya ada di dalam kisah penebusan. Dan sekarang saya menjalani kisah tentang penggenapan rencana Allah sampai saya harus setia sampai Tuhan datang. Itu yang bisa saya sharekan Bapak Ibu, mengantar kita besok-besok untuk mempelajari tentang creation for redemption lebih lanjut ke dalam dunia pendidikan. Dari sini ada yang ingin ditanyakan atau saya boleh lanjut karena waktu juga terbatas untuk opening kelas kita. Silakan Bapak Ibu. Karena nanti ada waktu untuk Q&A. Tanya dan jawab. Bisa saya lanjut? Bu Koni? Iya, dilanjutkan saja, oke. Oke, baik. Nah, Bapak Ibu, saya akan share. Kita akan bersama-sama di sini, Bapak Ibu. Prinsip belajar, ya, sudah terlihat ya. Prinsip belajar tentang kelas pembinaan, ya, ini biblical worldview, ada Kesamben, Sorong. Ini nanti minta tolong IT-nya tambahin Malang ya, di Malang. Kita punya 3 kelas. Nah, Bapak Ibu, supaya kita belajarnya itu ya sistem kayak gini, apalagi kita jarak jauh, ada di Sorong, di Kesamben, di Malang, kita belajar di mana saja dan kapan saja. Tetapi Bapak Ibu, kita kan tadi Bu Koni di awal ya, kita sebagai seorang pendidik kalau mau terus tumbuh, ya belajar banyak hal. Nah, karena kelas kita ini adalah kelas biblical worldview Bapak Ibu, maka Bapak Ibu di sini akan menerima materi-materi. Kita akan belajar dari bulan Februari sampai bulan Februari, Maret, April, Mei ya, sampai Mei. Ini ada topiknya, ada jadwalnya. Nah, ini kok sudah ada tugas Bu Oki. Nah, tugas ini sebenarnya bukan untuk ini ya Bapak Ibu ya, bukan untuk waduh kasih kerjaan ataupun apa, tidak. Sebenarnya tugas ini lebih menolong Bapak Ibu sendiri untuk growing. Nah, tugas di sini untuk lokasi Sorong bebas tugas. Kenapa? Karena di semester lalu sudah mengerjakan tugas ini. Tetapi Malang dan Kesamben untuk pertemuan berikutnya, untuk bisa ikut di pertemuan bulan Februari Maret ya, Maret Sabtu kedua, maka saya minta di sini Bapak Ibu mengerjakan tugas refleksi. Tugasnya gampang sekali refleksi. Nah, tugasnya seperti apa nanti silakan Bapak Ibu lihat. Nah, di sini Bapak Ibu saya sudah post ya, menjawab setiap pertanyaan dalam lembar pembentukan Christian Worldview di kolom B. Jadi Bapak Ibu kan setiap hari baca Alkitab tuh. Saya minta tolong Bapak Ibu waktu membaca Alkitab kaitkan dengan Christian Worldview ya. Nah, Bapak Ibu nanti silakan membaca Markus 1 ayat 20 di sini ya. Markus 1 ayat 20. Lalu tuliskan aplikasi pribadi Bapak Ibu. Apa yang Bapak Ibu pikirkan atau imajinasikan? Bagaimana Bapak Ibu meresponi Markus 12 ayat 30. Lalu secara emosi, ya secara emosi, perasaan, apa yang Bapak Ibu rasakan? Lalu di dalam perkataan, ya apa yang Bapak Ibu akan katakan ya terhadap teks tersebut ya. Lalu perilaku apa yang Bapak Ibu akan coba lakukan? Apa yang menjadi kerinduan motivasi? Bapak Ibu, worldview itu bukan cuma ada di kepala, tetapi tercermin dalam kehidupan kita. Jadi saya mau setiap kita mencoba melatihkannya ke dalam kita baca Alkitab. Nah, saya minta Markus 12 ayat 30. Lalu Bapak Ibu menjawab pertanyaan di sini. Apakah saya konsisten dalam hal ini? Ya, ini ayatnya ngomong apa sih? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Waktu kita refleksikan, gitu ya, apakah saya konsisten dalam hal ini? Seberapa sering? Nah, Bapak Ibu jawab. Bapak Ibu tenang saja, refleksi ini nggak kemana-mana kok. Yang akan menerimanya hanya saya fasilitator di sini, gitu ya.
dan juga teacher yang lain. Di area mana saya merefleksikan kasih kerinduan terdalam pada Allah? Apa yang saya ucapkan tapi tidak saya lakukan? Nah, Bapak Ibu refleksi. Saya bilang saya mengasihi Allah, tetapi saya nggak lakukan. Apa yang saya percayai? Ini kan word view ya. Tetapi apa yang saya percayai, tetapi tidak saya hidupi dalam perbuatan. Apakah perkataan saya konsisten dengan apa yang saya percayai? Nah, Bapak Ibu, ini terakhir adalah aplikasi dengan orang lain. Bagaimana kita mengaplikasikan ayat ini ke dalam keluarga kita, ya, anak kita, orang tua, keluarga besar, pemimpin, dan sebagainya. Lalu juga jawab pertanyaan di sini. Ini ada lembar Shaping Christian Worldview. Bapak Ibu nggak usah ngetik di lembar lain, nggak perlu. Ini sudah copy each student. Jadi setiap kita akan mendapatkan kopinya. Ini ada petunjuk pengerjaannya. Di sini ada lembarannya. Silakan nanti dikirim. Nah, saya akan menerima semua tugas refleksi ini pada tanggal 27 Februari, Bapak Ibu ya. Ini masih banyak waktu, refleksi saja. Nah, karena tadi Bapak Ibu baru 173 orang yang mengisi polling, di sini Bapak Ibu saya sudah post tentang kuis kita. Jadi Bapak Ibu bisa mengerjakannya. Kok tidak ada ya? Nah, ini kuisis. Tadi pertanyaan 10 itu ada di sini. Saya minta ya kita ulang lagi, tidak apa-apa. Tadi sudah dengar kan, Bapak Ibu mengerjakan kuisis ini sampai tanggal 27 juga. Maaf, ini sampai tanggal 12. Nanti buka saja. Jadi nggak boleh lama-lama. Tanggal 12 ini kuis ya, polling. Bapak Ibu akan isi juga. Kalau tidak mengerti dan sebagainya, nanya IT support-nya atau tanya saya boleh. Nah, lalu isinya kelas ini Bapak Ibu ada silabus, ada tugas di bulan Februari, sama tadi polling tanggal 12, ini tanggal 27. Nah, di sini nanti pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang metanarasi CFRC. Baca dulu nih dokumennya YKKI. Lalu di sini ada audio podcast, Bapak Ibu dengarkan. Ini ada tentang pengantar Christian Worldview in Christian Education, karena kita akan bahas di sana. Ini yang lainnya boleh dibaca-baca. Nanti semuanya ada keterkaitannya. Nah, ini resources Christian Worldview. Nah, Bapak Ibu, ini saya sharekan materi Brian Smith tahapan integrasi Alkitab. Nanti kita juga akan bahas Worldview dan Christian Worldview. Juga nanti ada Christian Worldview dan movie. Nah, ini akan terus saya, Pak Gindo, Bu Koni akan terus tambahkan resources ini ya. Nah, ini ada ya di sini ya saya lihat baru ini teacher-nya itu ada Pak Gindo, saya ini nggak tahu siapa lagi ini, Malang lah ya, IT support. Oh, ada Bu Sari juga ya, ada Bu Koni. Bu Koni masih invite. Ini studentnya baru 79, saya dengar kita semua jumlahnya 200. Jadi saya minta tolong untuk rekan-rekan guru di Malang untuk bisa ini ya, bergabung di kelas ini. Kalau tidak tahu cara bergabungnya, hubungi IT support ya. Nah, itu saja Bapak Ibu tentang kelas kita. Saya belajar itu menyenangkan Bapak Ibu karena menjadikan kita, fondasi kita semakin kuat. Ketika kita bicara topik apa saja, kita akan tahu ini arahnya menuju kemana gitu ya. Mau pendidikan student sentral kah, atau guru sebagai fasilitator kah, macam-macam. Kita akan tahu arahnya kalau kita belajar tentang Christian Worldview. Jadi banyak manfaatnya lah ya di dalam kelas ini. Termasuk nanti juga kita akan terus untuk coba memberikan sebuah produk tentang natur keilmuan, natur setiap keilmuan, misalkan matematika, bahasa Indonesia, di dalam kerangka metanarasi CFRC. Itu saja dari saya. Silakan Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan? Saya minta feedback dari kita semua ya. Boleh dari Sorong, Kesamben, Malang, mana saja. Tidak dibatasi kok, kelas ini bebas. Silakan. Masih ada waktu 10 menit ya. 11.
Sunyi senyap, Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan? Yang seorang tidak perlu mengerjakan tugasnya ya Bapak Ibu ya, karena yang lalu sudah dikerjakan. Hanya yang Kesamben dan Malang. Bapak Ibu tertidur nih ya, saya nggak melihat. Ada yang ingin respon Bapak Ibu Kepala Sekolah? Pemimpin? Leader? Boleh di chat kok kalau misalkan Bu Koni ini nggak ada yang tanya ya. Pak Farid, timnya Sorong aman, tidak ada yang tanya. Mumpung ada saya loh Bapak Ibu. Ya, silakan. Miss dan Mister, silakan kalau ada yang tanya, waktu kita tinggal 10 menit ya. Yes. Tinggal 10 menit. Di situ juga bisa chat ya, Bu Oki ya, di Google Classroom. Jika ada pertanyaan, nanti teacher-teachernya akan sering membuka itu untuk membantu Miss dan Mister. Kalau secara teknis ada masalah, mungkin bisa tanya teman-teman IT atau mereka yang bisa. Jadi minta proaktifnya karena kita nggak bisa ngecekin satu-satu. Cuma pasti akan terlihat kalau mereka yang kesulitan tidak bisa membuat tugas. Kalau kita bilang tugas itu mungkin agak berat ya, tapi itu sebetulnya lebih kepada refleksi kita sendiri ya Bu Oki ya. Ya, betul, betul. Melatih sih sebetulnya itu refleksi yang ada di Google Classroom itu melatih kita, khususnya untuk Miss dan Mister yang setiap hari bersama-sama dengan anak-anak, memberikan pembelajaran dan sebagainya, itu melatih kita pada waktu kita melihat sesuatu, membaca sesuatu, menilai sesuatu, gitu. Khususnya juga di dalam pembelajaran. Dalam kita mau memberikan pembelajaran kepada siswa dengan disiplin ilmu yang kita punya masing-masing, kita mau menyamakan sudut pandang kita seperti yang ada di dalam Alkitab begitu. Nah, makanya ini kita berlatih, selain berlatih juga bermanfaat bagi kita sendiri ya. Setiap kali kita baik membaca firman Tuhan atau merenungkan sesuatu, kita selalu mengarahkan kepada apa yang dilihat oleh Tuhan melalui Alkitab. Jadi jangan ragu untuk bertanya, boleh sharing juga kan ya Bu Oki ya? Boleh sharing, antara komentar juga boleh. Karena kita semua kalau yang di Malang itu ada di grup sisi Bu Oki. Oh, baik. Ya, jadi ada grup kayak KTB begitu, kalau kita bilang sisi, jadi ada pemimpinnya juga. Bisa sharing ya di grup, misalnya kok aku enggak tahu ya ini maksudnya apa, jawabnya bagaimana. Jadi ini bukan benar dan salah ya, betul ya Bu Oki ya? Betul, bukan. Nggak ada poin-poin yang akan diharapkan, tapi lebih kepada bagaimana kita merefleksikan hidup kita melalui firman Tuhan atau nanti beberapa materi yang diberikan gitu. Yep. Belum tentu saya juga jawabnya cocok dengan apa yang Bu Oki mau gitu ya. Jadi nggak ada yang benar salah, nggak ada yang kelas dewa atau kelas biasa gitu. Ini bersama-sama kita belajar. Betul. Jadi Bapak Ibu di lembar tersebut kalau Bapak Ibu saya supaya bahasnya enak, kita mau bahasnya bareng-bareng dengan kelompok nggak apa-apa, tapi tulis refleksinya masing-masing, iya. Jadi ini tidak benar salah, tapi memang akan melatih ya. Kalau Bapak Ibu tidak melakukannya sayang sekali. Jadi selama ini baca, saya feedback ya. Selama ini baca ya baca saja, tapi kalau membaca, coba melatihkannya ke dalam Christian worldview, ya worldview kan mempengaruhi perilaku kita, perbuatan kita, itu menantang Bapak Ibu ya. Jadi coba didiskusikan, coba dituliskan, jangan jadi beban. Karena memang tidak ada di sini scoring apapun. Itu adalah worldview Bapak Ibu. Dan nanti akankah worldview kita itu di-shaping oleh firman Tuhan Bapak Ibu. Dibentuk oleh firman Tuhan, hanya firman Tuhan yang bisa membentuk cara pandang kita dengan
lebih baik. Kalau berdasarkan pengalaman setiap kita nggak bisa jadi absolut. Pengalaman saya nggak mutlak. Pengalaman setiap kita beda-beda. Tapi supaya cara pandang kita, kacamata kita makin bening, ya kita harus bergumul dengan firman Tuhan. Coba melatih. Terus mungkin Bapak Ibu bilang, Bu, saya sudah biasa BGA, Bu. Ya nggak apa-apa, tapi BGA yang ini beda. Ada pertanyaan-pertanyaan yang akan diarahkan ke Christian Worldview. Iya. Bu Oki, ini kan di Google Classroom sudah ada link yang dibagikan di grup sisi. Jadi supaya teacher-nya tahu bahwa teman-teman sudah bergabung, silakan komen ya di chat komen, bilang hai kek, kasih jempol apa. Jadi kita tahu. Kan yang saya lihat yang masuk baru 50-an. Jadi ini kita tunggu 2 menit. Silakan Miss dan Mister masuk di link Google Classroom yang sudah dibagikan oleh leader sisi. Lalu silakan komen apa saja ya. Belajar mengomentari sesuatu, nggak akan dimarahi kalau ada yang bercanda apa, karena itu komen tuh bebas ya. Nggak akan kita bullying ya. Ini ya kita cuma lihat apakah semua sudah masuk begitu, atau ada yang mengalami kesulitan masuk ke link Google Classroom, nanti akan kita bantu. Kita kasih waktu 2 menit ya. Setelah itu kalau nggak ada yang bertanya, tanyanya mungkin bisa di komen gitu. Karena sudah tinggal 4 menit lagi, nanti 2 menit sisanya ke Pak Gindo ya. Menutup pertemuan kita. Mungkin Bu Oki mau nyampaikan sesuatu sambil teman-teman buka link Google-nya. Oke, Bapak Ibu, saya 24 jam bisa dihubungi. Jadi Bapak Ibu, karena kita kan belajar di mana saja, kapan saja, tetapi saran saya untuk hubungan kita supaya lancar dan baik-baik saja, takutnya saya sedang online, Bapak Ibu bisa ini ya, kirim ke email kalau itu sifatnya pribadi. Karena berdasarkan pengalaman ada juga yang sudah menerapkan, Bu, saya mencoba ke dalam mata pelajaran ini, bentuknya begini, benar atau salah, ya, atau gimana Bu komentarnya. Oh, saya akan sangat senang sekali. Jadi Bapak Ibu bisa email ke saya pribadi. Tapi kalau misalkan pertanyaan itu adalah pertanyaan untuk bisa dipelajari semuanya, pertanyaan terbuka, Bapak Ibu juga bisa tulis di dalam Google Classroom ya. Di situ ada juga untuk respon dan sebagainya. Jadi untuk pembelajaran bersama. Lalu mau tanyanya sama siapa? Nggak sama saya, sama IT-nya karena hal teknis, ya silakan. Jadi Bapak Ibu kalau bertanya tentang konten boleh ke saya. Kok tentang ini kok nggak bisa masuk dan sebagainya, tolong hubungi IT support-nya masing-masing ya. Tapi kalau tugasnya nggak ngerti, ini maksudnya apa, boleh ke saya. Mau minta materi boleh ke saya, boleh ke Pak Gindo, boleh ke Bu Sari gitu. Jadi kita di sini gurunya banyak sekali. Jadi kita saling kolaborasi. Senyamannya Bapak Ibu ya. Udah Bu Koni, dari saya itu saja. Sudah 120, masih 40 orang yang belum say hello. Kemudian kalau Miss dan Mister mau lihat ini ya materi-materinya untuk mendengar, di Bu Oki ada Spotify ya? Iya, Spotify, podcast, macam-macam. Podcast, iya, saya sudah dengar beberapa sih, menurut saya baik. Tergantung bagaimana pola belajar orang masing-masing lah ya. Ada yang suka baca, suka dengar. Iya. Saya juga tambahkan di podcast itu untuk skripnya ya Bapak Ibu ya. Di resources cari saja, misalkan Christian Worldview and Movie, Winnie the Pooh itu juga ada skripnya. Kalau Bapak Ibu bukan orang audio, visual, suka baca dokumen, ada juga. Jadi tergantung gaya belajar Bapak Ibu masing-masing. Cukup dari saya Bu Koni, Pak Gindo. Silakan Pak Gindo yang akan menutup pertemuan hari ini. Oke, terima kasih juga Bu Oki yang sudah membantu kita dalam pertemuan pagi hari ini dan juga selanjutnya ya. Nah, buat teman-teman yang di Malang, di Kesamben maupun di Sorong, ini menjadi satu bekal buat kita dalam kehidupan kita pribadi maupun juga dalam pelayanan kita sebagai seorang guru ya, dan kiranya ini semua boleh menolong kita bisa mengerjakan semuanya ini, menjalankan panggilan Tuhan dalam kehidupan pribadi dan juga pelayanan ini
juga bisa dengan tepat begitu ya. Mari Bapak Ibu kita akan tutup dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan pagi hari ini kami bisa mengikuti pertemuan pembelajaran pada pagi hari ini. Tuhan terima kasih untuk hal-hal yang baik yang boleh kami dapatkan. Kiranya sekali lagi semuanya ini boleh membekali dan melengkapi kami semua. Tuhan kami memohon kiranya Engkau sendiri yang juga boleh memberikan kami hikmat untuk kami boleh mengenal diri kami, memahami apa yang ada dalam hati dan pikiran kami. Dan kami juga memohon kiranya Tuhan yang boleh terus menuntun kami bertumbuh di dalam relasi kami, pengenalan kami, dan juga bagaimana kami menghidupi kehidupan kami yang Tuhan percayakan ini. Tuhan, kami memohon anugerah-Mu sehingga apa yang boleh kami jalani ke depan boleh menjadi sebuah persembahan yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Bapak untuk semua rekan-rekan yang sudah mengikuti pertemuan kelas pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan juga boleh menolong kami semua. Terima kasih juga untuk Ibu Oki yang boleh Tuhan pakai untuk boleh menolong kami menjadi berkat bagi kami. Ya Tuhan, kiranya Tuhan juga boleh berkati hamba-Mu ini bersama dengan keluarga. Tuhanlah yang memimpin dan memberkati. Terima kasih Bapak, kami sebentar akan berpisah. Kiranya Tuhan yang boleh menolong kami dengan segala aktivitas tanggung jawab yang akan kami kerjakan. Tuhanlah yang menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ada foto bersama nggak Bu Koni? Oh, foto. Boleh? Iya, Iya, kita foto bersama ya, beberapa layar. Silakan. Tapi yang grup silakan mendekat kayaknya. Yang satu TV. Yang malah. Ini siapa yang foto Bu Koni? Kasih aba-aba ya Bu Koni. Nanti dari IT kita, Mr. Jerry. Yuk, kameranya bisa dibuka. Oke, Bapak Ibu open cam semua ya. Kasih senyum yang terbaik. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Satu kali lagi. Oh. Saya ulangi lagi ya. 1, 2, 3. Halaman kedua. 1, 2, 3. Halaman ketiga. 1, 2, 3. Oke, sudah bukan. Baik, terima kasih. Silakan boleh meninggalkan ruangan Zoom ini. Tuhan Yesus memberkati, selamat berefleksi. Juga untuk Ibu Oki, Pak Gindo, terima kasih untuk pelayanannya hari ini. Ya, Terima kasih sama-sama. Bapak Ibu semua. Terima kasih semua. Lagi ya. Tuhan berkati. Sampai bertemu bulan depan. Tuhan berkati. Dan juga teman-teman dari Sorong, dari Kesamben, terima kasih sudah bergabung. Sampai ketemu bulan depan. Pak Farid, Pak Indar, selamat pagi. Terima kasih. Terima kasih. Sama, Tuhan berkati. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, saya live ya Bapak Ibu, Bu Koni, Pak Gindo. Sekali lagi, terima kasih. Tuhan memberkati. Yuk, saya juga live ya. Ya. Bukan si RF. Halo, Bu Oki. Oh, udah keluar. Ya udahlah.